Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa inna syukra lillah wa inna tsanaa kullahu lillah. Tsumma assalatu wassalamu ala Rasulillah ala nabiyyina Muhammad ibn Abdillah alaihi afdhalus shalah wa atammut taslim wa la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan salihan mutaqabbala. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa ja'al tafarruqana min ba'di hadza tafarruqan ma'suma. Allahumma amin. Pertama, saya ingin ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa qiyamana wa qiyamakum wa ruku'ana wa ruku'akum wa sujudana wa sujudakum wa tadarru'ana wa tadarru'akum wa saira a'malina as-solihat. Semoga Allah menerima setiap amal soleh yang kita lakukan sepanjang bulan suci Ramadan kemarin. Wa ja'alani Allahu wa iyyakum minal aidin wal faizin. Dan semoga kita semuanya dimasukkan oleh Allah dalam golongan mereka yang disebut al-aidin, yang kembali kepada fitrah, bersih dari segala noda dosa. Kayaumin waladatna ummahatuna, seperti pada hari kita dilahirkan oleh ibu-ibu kita. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa ja'alani Allah wa iyyakum minal faizin, semoga kita juga termasuk bagian dari hamba-hambanya yang disebut sebagai al-faizin, para pemenang. Insyaallah yang di hari kiamat nanti kita akan menempati suatu tempat di surga yang disebut di dalam surah Al-Naba sebagai mafaza. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kita masih di surah Al-Mutaffifin. Di pertemuan yang terakhir kita sudah bahas sampai ayat yang ke-12, benar ya? Wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Dan tidak ada yang mendustakan hari kiamat itu kecuali mu'tadin asim, orang yang sudah terlalu banyak melakukan dosa. Itu mu'tad. Mu'tad itu melampaui batas. Asim itu dari kata ism, artinya dosa. Dan itu bentuk atau salah satu apa yang disebut sebagai sirah mubalaghah, bentuk yang menunjukkan sesuatu yang melampaui batas. Jadi kalau tadi asim artinya ismun artinya dosa, maka asim itu adalah para pendosa yang dosanya sudah terlampau banyak. Jadi wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim. Idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Ayat ini menjelaskan tentang siapa itu atau seperti apa karakteristik dari yang disebut sebagai mu'tadin asim itu. Allah katakan mu'tadin asim itu idza tutla alaihim ayatuna, apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat kami, qalu, maka jawaban mereka asatirul awwalin. Ini adalah asatir, ya. Asatir itu bentuk jamak dari kata satrah yang artinya adalah dongeng. Sementara al-awwalin itu artinya orang-orang terdahulu. Jadi asatirul awwalin artinya dongeng orang-orang terdahulu. Maka mu'tadin azim itu, orang-orang kayak gini sama sekali tidak berefek lagi jiwa mereka ketika mendengarkan ayat-ayat Al-Quran
dibacakan kepada mereka. Bahkan boleh jadi yang terjadi kupingnya panas. Yang terjadi boleh seperti itu justru. Nah, berbeda dengan orang yang masih ada imannya. Orang yang masih ada imannya itu dijelaskan oleh Allah di surah Al-Anfal. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang beriman itu ketika nama Allah disebut, wajilat qulubuhum, hati mereka bergetar. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ketika dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, maka bertambah keimanannya. Jadi di sini kita bisa jadikan sebagai bahan evaluasi. Saya kalau dengar ayat-ayat Allah tambah iman apa enggak? Atau justru kupingnya panas? Saya kalau dengar ayat-ayat Allah, kira-kira saya ingkari atau tidak? Saya anggap itu sebagai dongeng atau tidak? Kalau masih ada efek ketika kita mendengarkan firman Allah dibaca, berarti masih ada iman di dalam hati kita. Tapi insya Allah ini orang beriman semua lah. Nah, tinggal tingkatan getaran yang ada, kemudian seberapa banyak imannya bertambah, itu tentu pasti akan berbeda antara satu dengan yang lainnya. Semakin kuat ibadah kita, semakin dekat kita dengan Allah, maka semakin ayat-ayat Allah itu akan menambah keyakinan dan keimanan kita insyaallah. Nah, jadi idza tutla alaihim ayatuhu idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Kalau dibacakan kepadanya ayat-ayat kami, maka dia mengatakan asatirul awwalin, ini hanyalah dongeng dari orang-orang terdahulu. Nah, selanjutnya Allah mengatakan kalla balrana ala qulubihim makanu yaksibun. Sebetulnya bukan ayat-ayat Al-Qur'an yang merupakan dongeng, tapi permasalahannya adalah hati mereka yang sudah tertutup. Jadi bukan ayat Allah yang dongeng, tapi hati mereka yang tertutup. Itulah yang membuat mereka bereaksi ketika mendengarkan ayat-ayat Allah dibacakan, mereka mengatakan ini adalah asatiru al-awwalin. Maka nasihat apapun yang diberikan kepada mereka dengan menggunakan ayat, dengan menggunakan hadis, itu enggak nembus lagi. Tapi ingat, ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir ya. Ayat ini sekali lagi berbicara tentang orang-orang kafir. Jadi orang kalau sudah kafir, ya kayak gini modelnya. Orang kalau sudah kafir, kafir apapun itu. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perlu kita cermati. Saat kita berbicara tentang akidah, saat Allah juga berbicara tentang akidah, tentang keyakinan, maka orang kafir itu keyakinannya nggak ada baik-baiknya sama sekali. Nah, itu perhatikan ketika Allah katakan di sini ya. Orang kafir itu mereka mendengarkan ayat Allah, mereka katakan asatirul awwalin. Ya, karena saking tertutupnya hati mereka. Itu kalau bicara keyakinan. Tapi ingat, ini kan lagi ribut-ributnya juga soal konflik yang terjadi di Timur Tengah sana. Saya lihat Masya Allah di media sosial, kita umat muslim yang sibuk berantem satu sama lain. Berpihak ke siapa, atau tidak harus berpihak. Seperti itu kan. Dan itu saya lihat cukup keras satu sama lain berdebat tentang persoalan itu. Nah, sekarang pertanyaannya, sebetulnya berdebat seperti itu, permasalahannya ada panduannya apa enggak sih? Dan jadi permasalahannya, kira-kira perdebatan itu muncul karena tidak ada panduannya dalam Al-Quran apa? Sebetulnya ada. Itu yang jadi pertanyaannya, kira-kira sebetulnya panduannya ada enggak? Cara kita bersikap itu harusnya seperti apa? Atau kita berdebat karena memang tidak ada panduan jelas? Jawabannya sebetulnya ada panduan jelasnya. Ada panduan jelasnya. Cuman boleh jadi kita yang kurang mengerti. Panduan jelasnya ada. Nah, sekarang saya mau tanya, kira-kira kita ini pihaknya kemana nih? Berpihaknya? Atau tidak berpihak sama sekali? Ini berantem lagi ya. Di sini jangan ada yang berantem ya. Sini jangan ada yang berantem. Ini sekedar saya menjelaskan. Kalau diterima silakan, tidak diterima enggak masalah. Ini saya cuma menjelaskan karena saya katakan tadi bahwa sebetulnya semuanya sudah ada panduannya. Coba misalnya kita lihat gini. Dulu di awal-awal Nabi menjadi Rasul, dulu itu ada dua negara besar yang berkuasa. Dan semua tahu tentang itu. Negara besar yang berkuasa saat itu siapa? Satu namanya Romawi. Yang kedua namanya Persia. Mari kita lihat agamanya. Romawi agamanya apa?
Nasrani. Persia agamanya saat itu ya, saat itu. Kita nggak bicara Iran hari ini ya, tidak. Persia saat itu agamanya Majusi. Kalau Majusi berarti penyembah api. Penyembah api itu berarti dia musyrik. Paham ya? Berarti dia musyrik. Saat itu tiba-tiba terjadi perang antara Romawi dengan Persia. Pertanyaannya, apa reaksi Nabi dan kaum muslimin? Diam aja? Atau mereka mengatakan biarin aja sama-sama kafir mereka berantem? Kira-kira begitu? Tidak. Tidak seperti itu. Kaum muslimin berpihak. Berpihak kemana? Berpihak ke Romawi. Yang saat itu agamanya Nasrani. Terus orang musyrik berpihak juga enggak? Berpihak juga. Berpihaknya kemana? Ke Persia. Karena sama-sama musyrik. Nah, berpihaklah ini masing-masing. Sampai silakan baca beberapa riwayat. Abu Bakar dan kawan-kawan itu sampai taruhan. Karena kaum muslimin mengatakan Romawi pasti menang. Pokoknya kita jagoin Romawi. Orang-orang musyrik mengatakan enggak, Persia yang akan menang. Akhirnya ya sudah, kita taruhan. Saat itu taruhan masih boleh ya. Taruhan akhirnya. Ternyata yang memenangkan peperangan itu siapa? Persia. Kalahlah kaum muslimin. Sedih mereka. Ketika mereka sedih seperti itu, turun surah Ar-Rum. Coba tuh, sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Ar-Rum. Hanya persoalan itu. Karena kaum muslimin berpihak kepada orang-orang Romawi. Orang-orang musyrik berpihak kepada orang-orang Persia. Coba tuh, harus diturunkan firman Allah gara-gara itu. Turunlah surah Ar-Rum. Di awal surah itu Allah katakan gini, Alif Lam Mim. Ghulibatir Rum. Romawi hari ini kalah. Ini kita bicara tentang persoalan apa tadi itu? Bahwa kafir itu kalau bicara soal akidah nggak ada baik-baiknya. Kalau bicara soal akidah ya. Nah, kita lanjut. Jadi kata Allah, ghulibatir Rum. Romawi hari ini kalah. Tapi kata Allah, wa hum fi adnal ardi, di tanah yang tidak begitu jauh, tanah yang dekat, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Tapi setelah kekalahan mereka hari ini, mereka akan menang. Ada jaminan langsung kan? Dari Al-Qur'an, mereka akan menang. Kata Rasulullah ke Abu Bakar, tantang lagi tuh orang Quraisy, orang-orang musyrik. Abu Bakar pergi, nantang lagi orang-orang musyrik. Sebentar lagi Romawi menang. Taruhan lagi. Terus kata orang Quraisy, berapa lama? Ayo, berapa lama? Disepakati 5 tahun lagi. Karena di dalam ayat itu Allah katakan gini, wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Setelah kekalahan mereka hari ini, mereka pasti akan menang. Itu kata ayat ya. Dilanjutkan oleh Allah, kapan menangnya? Fi bid'i sinin. Ya, di dalam beberapa tahun lagi. Itu kata ayat. Karena ada jaminan di dalam beberapa tahun lagi Romawi akan menang, keluar lagi Abu Bakar nantang tuh orang-orang Quraisy. Beberapa tahun lagi, akhirnya berapa tahun? Bid'i sinin itu berapa tahun? Ayo kita sepakati, 5 tahun. Disepakatilah 5 tahun. Ternyata begitu 5 tahun berlalu, menang nggak Romawi? Masih belum. Kalah lagi kaum muslimin. Datang lagi Abu Bakar melapor itu ke Nabi. Begitu Abu Bakar datang melapor ke Nabi, apa kata Nabi? Emang di dalam bahasa kalian kata bid'i tadi itu kan ada kata bid'i sini. Emang kata bid'i itu menurut bahasa kalian berapa lama? Apa jawaban para sahabat? Kurang dari 10 tahun. Bid'i itu kurang dari 10 tahun. Apa kata Rasulullah? Berarti 2 tahun lagi Romawi akan menang. Keluar lagi Abu Bakar nantang. 2 tahun lagi Romawi akan menang. Dan ternyata tidak genap 2 tahun Romawi sudah menang. Nah, artinya apa Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Berpihak itu ada dalam Islam. Berpihak itu ada dalam Islam. Pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabatnya. Dan saat itu kafir yang mendingan ya saat itu. Kafir yang mendingan itu ya Romawi. Meskipun ini kafir ya, ini kafir. Kalau bicara soal akidah ada baik-baiknya enggak ada. Sesat di hari kiamat ya alatul masuk neraka. Ini namanya juga kafir. Dan ini nanti termasuk bagian dari musuh kaum muslimin. Termasuk bagian dari musuh kaum muslimin. Cuman saat itu, ketika mereka berperang, itu lain lagi urusannya. Lain lagi urusannya itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, perhatikan surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah ayat 82. Apa kata Allah di sana? Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladzina amanu al-yahud walladzina asyraku. Anda akan melihat, menemukan, wahai orang-orang beriman, Anda akan menemukan orang yang paling keras permusuhannya dengan orang beriman itu adalah satu, al-Yahud, Yahudi. Itu paling keras permusuhannya dan orang beriman. Lalu yang kedua setelah Yahudi siapa? Walladzina asyraku, orang musyrik. Ini 2 nih. Artinya ada yang masih mendingan.
permusuhannya. Musuh tapi masih mendingan. Yang paling tidak mendingan, paling parah musuh kaum muslimin itu dalam ayat ini dua. Pertama Yahudi, yang kedua orang musyrik. Lalu Allah lanjutkan firman-Nya, wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladzina amanu, dan di antara orang-orang kafir itu, ingat sekali lagi saya tegaskan orang kafir. Di antara sekian banyak orang-orang kafir itu, Anda akan menemukan mereka yang ada akrab. Apa artinya akrab? Kedekatan. Masih ada kedekatan dengan orang-orang beriman. Bahkan di situ Allah menggunakan kata mawaddatan. Apa arti mawaddah? Rasa cinta. Masih ada mawaddah dengan orang-orang beriman, tapi dia kafir ya, dia kafir. Siapa itu? Alladzina qalu inna nasara. Mereka orang kafir yang mengatakan kami ini Nasrani. Itulah alasannya kenapa ketika terjadi perang antara Romawi dan Persia, kaum muslimin mendukungnya Romawi. Karena saat itu agama mereka Nasrani. Nah, jadi berpihak itu ada. Tapi tidak bicara soal akidah ya. Kalau sudah bicara soal akidah nih, nggak ada baik-baiknya. Bicara soal akidah tidak ada baik-baiknya. Idza tutla alaihim ayatuna qala asatirul awwalin. Di hari kiamat mereka dilemparkan ke dalam neraka. Itu beda kalau bicara akidah. Makanya ketika kaum muslimin, para ulama itu menyampaikan tentang bahaya Syiah, nggak ada baik-baiknya memang. Agama Syiah nggak baik-baiknya. Bahaya sekali. Makanya ketika para ulama mewanti-wanti tentang Syiah itu, hati-hati, kalian bisa tertipu. Tapi itu kalau bicara soal akidah, biar kita ini waspada, hati-hati, jangan sampai larut ke sana. Jangan sampai ketika kita berpihak, kemudian kita ikutan, jangan. Tapi ketika terjadi peperangan, kita harus lihat kepentingan kaum muslimin ada di mana. Itu ada beda lagi urusannya tuh. Nah, banyak di antara kita ini ngutip perkataan para ulama, tapi tempatnya beda. Kita ngutip perkataan para ulama dalam konteks yang berbeda. Dalam konteks mereka para ulama itu bukan salah perkataan mereka, benar. Tapi mereka sedang membahas tentang akidah yang rusak. Sedang membahas tentang keyakinan yang salah, yang menyeleweng, yang menyimpang. Keyakinan yang sangat berbahaya. Ketika kita terjangkiti oleh keyakinan itu. Itu bicara akidah. Tapi kalau lagi terjadi perang, nah, di situ Bapak Ibu yang dirahmati Allah, tidak bicara akidah di situ. Kita bicaranya apa? Bicaranya kaum muslimin itu kepentingannya ada di mana? Musuh semua kok. Apalagi ketika mereka memerangi kaum muslimin, musuh semua. Nggak ada baik-baiknya. Ayat yang mesti kita pahami ya. Makanya kalau kita lihat ayat-ayat ini berbicara tentang orang-orang kafir yang memang benar-benar parah sekali. Parah sekali di sini. Makanya insya Allah model-model kayak gini, kita orang beriman ini bukan tidak punya, tapi tidak memiliki keseluruhan apa yang dijelaskan oleh Allah di sini. Misalnya tadi ketika kita ambil contoh ya, kita sedang berbicara tentang efek ayat-ayat ketika kita dengarkan itu dibacakan. Kan akan berbeda satu dengan yang lain kan. Ada yang ada efeknya tapi cuma sedikit efeknya. Itu artinya imannya kurang, itu artinya imannya rendah. Yang efeknya, yang imannya tinggi, yang kedekatannya dengan Allah itu sangat luar biasa, maka ketika ayat Allah dibacakan pasti getarannya juga lebih besar. Itu pasti berbeda. Nah, jadi sekali lagi, orang-orang beriman tidak punya secara keseluruhan, tapi mereka tetap punya sifat yang dimiliki oleh orang-orang kafir ini. Boleh jadi ada beberapa ayat mungkin di antara kita yang sempat kita berpikir, itu jangan-jangan cuma dongeng orang-orang terdahulu. Boleh jadi, tapi jangan sampai kemudian kita yakini. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalla barrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi penolakan kita terhadap ayat-ayat Allah, ingat, itu dipengaruhi oleh apa? Dipengaruhi ma kanu yaksibun. Perhatikan di ayat itu. Penolakan seseorang terhadap satu firman Allah, terhadap satu aturan Allah, itu akan sangat dipengaruhi oleh dosanya. Semakin banyak dosa yang Anda lakukan, itu akan semakin besar penolakan Anda terhadap satu syariat tertentu. Makanya ketika orang imannya kuat, hatinya bersih, apapun yang dikatakan oleh Allah sesuai dengan logika atau tidak sesuai, sejalan dengan keinginan dia atau tidak sejalan dengan keinginan dia, ketika Allah sudah berbicara tentang satu perkara, dia harus terima meskipun tidak sesuai dengan keinginannya. Itu kalau imannya sudah kuat, hatinya bersih. Tapi semakin kotor hati kita, insya Allah semakin susah menerima ayat-ayat Allah, semakin susah menerima nasihat yang bersumber dari Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah
Sallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan ayat itu. Kalla, sebetulnya bukan Al-Quran itu yang salah kata-katanya, bukan Al-Quran yang mengandung dongeng orang-orang terdahulu, tapi mereka menolak itu karena disebabkan hati mereka yang sudah rona, yang sudah tertutup, yang sudah terkunci. Karena apa? Karena makanu yaksibun, dosa yang mereka lakukan. Jadi hati-hati dengan dosa. Kita umat manusia ini nggak ada satupun yang terhindar dari dosa. Nah, maka yang harus kita waspadai, jangan sampai dosa itu menumpuk. Ketika dosa itu menumpuk, itu akan berefek pada tadi itu. Susah menerima aturan Allah. Susah menerima aturan Allah, mudah melakukan maksiat. Makanya seperti sudah pernah kita katakan, Imam Ibnul Qayyim itu dalam kitab beliau Ad-Da'wa Wad-Dawa, itu ada salah satu tema yang beliau muat di sana, temanya itu adalah tawaludul ma'asi. Efek dari maksiat itu, efek dari dosa itu akan melahirkan dosa yang berikutnya. Nah, terus solusinya apa? Solusinya banyakin taubat. Itu solusinya. Jadi ketika kita satu fenomena yang tidak bisa kita hindari, bahwa kita manusia ini pasti berbuat dosa. Sementara setiap dosa yang kita lakukan, itu efeknya adalah noda hitam di dalam hati kita. Maka apa yang harus kita lakukan? Bersihin terus, sama dengan rumah Bapak Ibu. Sama dengan badan kita. Coba Bapak Ibu, kalau misalnya tidak mandi dalam 5 hari. Coba. Lengket Pak. Jangan 5 hari, 2 hari aja. 1 hari aja penuh Anda gak mandi, itu udah mulai lengket badannya. Artinya apa? Kita harus mandi setiap hari, biar kebersihan badan kita bisa terjaga. Rumah kita pun juga demikian. Biar tidak menumpuk itu kotoran, debu di rumah, ya harus disapu setiap pagi. Harus dibersihkan, dipel setiap hari, biar tidak menumpuk. Nah, sama juga prinsipnya dengan dosa. Tidak ada manusia yang terbebas dari dosa, tapi karena kita tidak terbebas dari dosa, yang harus kita lakukan adalah setiap hari, mari kita bersihkan dosa-dosa itu. Nah, salah satu di antara caranya, ya tadi, dengan kita rutin menjaga sholat kita 5 waktu sehari semalam. Itu salah satu caranya. Makanya orang-orang yang rajin sholat, insya Allah efeknya nggak terlalu begitu amat kayak orang-orang kafir. Kenapa? Karena kata Rasulullah, beliau mengatakan, Aro'aitum, seperti apa pendapat kalian wahai para sahabatku? Kata beliau, jika seseorang di depan rumahnya ada sungai yang bersih, jernih, mengalir di depan rumahnya, lalu orang itu mandi dari air sungai itu 5 kali sehari. Hal yabqa min darnihi syai'un, apakah kira-kira menurut kalian masih ada daki yang menempel di badannya? Apa kata para sahabat? La yabqa min darnihi syai'un. Kalau dia mandi 5 kali sehari dari air sungai yang mengalir, yang bening, jernih di depan rumahnya, maka tidak akan ada daki yang menempel di badannya sedikit pun. Apa kata Rasulullah? Wa kadzalika as-shalawatul khams. Seperti itulah cara kerja sholat 5 waktu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering-sering hapus-hapusin dosanya dengan cara satu, menjaga sholat kita 5 waktu sehari semalam, dan kita budayakan taubat kita setiap hari. Saya mau tanya, ada di antara kita yang nggak cinta dunia? Ada yang nggak cinta dunia? Ada? Nggak ada. Cinta dunia itu sifat semua manusia. Sifat semua manusia cinta dunia itu. Apa bahasa Arabnya? Hubbud dunia. Itu sifat semua manusia. Perhatikan sabda Nabi dalam salah satu hadis beliau. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Laukana libni Adama wadiyan min dahabin." Seandainya anak Adam itu punya kekayaan 1 lembah yang penuh dengan emas, kata beliau, coba 1 lembah penuh dengan emas. Dia punya kekayaan segitu. Apa kata Rasulullah? Ahabba an yakuna lahu wadiyan. Dia pasti kepengen punya 1 lembah lagi yang penuh dengan emas. Nggak pernah merasa puas. Itulah hubbud dunia. Ya. Lalu apa kata Rasulullah? Sampai kapan penyakit itu akan hilang? Sampai yamla'a fahu at-turab. Sampai tanah sudah memenuhi mulutnya. Itu artinya apa? Sampai Anda sudah masuk kuburan. Baru hilang sifat itu. Ya. Dalam hadis yang lain apa kata Rasulullah? Kata beliau, la yazalu qalbul kabiri syaban fi isnatain. Orang yang sudah tua sekalipun, sebentar lagi meninggal dunia, kalau istilah kita, 1 kakinya sudah di kuburan,
Bahkan kondisinya sudah seperti itu sekalipun, tapi hatinya itu masih tetap segar, masih tetap semangat, masih tetap muda dalam dua hal. Apa dua hal itu? Pertama, hubbud dunia. Ya, perhatikan, hubbud dunia, cinta dunia. Berarti di situ ada cinta lawan jenis, ada cinta harta, ada cinta jabatan, semuanya ada di situ. Lalu yang kedua kata Nabi, watulul amal, angan-angan yang masih terus panjang. Angan-angan yang masih terus panjang. Nah, maka jamaah yang dirahmati Allah, ada solusi yang diberikan dan ditawarkan oleh Rasulullah. Solusinya apa? Kata beliau, wa yatubullahu ala man taba. Dan Allah menerima taubat siapapun yang selalu bertaubat. Artinya apa? Hubbud dunia itu sifat semua manusia. Ketika Anda memperturutkan itu, mengejar dunia, pasti banyak dosa yang Anda lakukan. Maka solusinya apa? Solusinya adalah sering-sering bertaubat. Karena Allah akan menerima taubat siapapun yang bertaubat. Dari jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadisnya beliau mengatakan gini, Innal abda idza adnaba dzamban kanat nuktatun sauda fi qalbihi. Sesungguhnya kata beliau setiap hamba idza adnaba dzamban, ketika melakukan satu dosa, maka kanat nuktatun sauda fi qalbihi. Maka dosa yang dia lakukan itu akan berefek nuktah sauda, titik hitam fi qalbihi, di dalam hatinya. Fa intaba, kapan dia bertaubat minha, dari dosa itu, maka suqila qalbuhu, dibersihkan hatinya. Nah, makanya yang kita katakan tadi, setiap hari kita harus membudayakan bersih-bersih hati kita dari dosa. Dengan cara apa tadi itu? Satu, jaga sholat 5 waktu. Yang kedua, budayakan taubat. Ya, kata Nabi SAW, fa intaba minha, ketika dia melakukan taubat, bertaubat dari dosanya itu, suqila qalbuhu, hatinya akan dibersihkan. Noda hitam yang tadi menempel di dalam dadanya, di dalam hatinya, itu seketika diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kata beliau, wa in zada zadat. Tapi ketika dia tidak bertaubat, justru ditambah itu dosa, maka bertambah pula nuktah sauda fi qalbihi, noda hitam yang menempel di hatinya tadi itu. Ketika semakin banyak noda hitam itu menempel, dan sama sekali kita tidak berupaya untuk membersihkan itu, apa yang terjadi? Itulah yang dikatakan oleh Allah di dalam ayat tadi, rana ala qulubihim maka yaksibun. Hati mereka tertutup, hati mereka terkunci, hati mereka penuh dengan noda hitam, gara-gara apa yang mereka lakukan dari dosa dan maksiat. Itulah yang membuat mereka sulit menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, sulit menerima hadis-hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, sulit menerima nasihat dari siapapun juga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, jadi evaluasinya Bapak Ibu adalah ketika hati kita sulit menerima nasihat dari Al-Qur'an dan hadis, ingat, berarti sudah ada noda hitam di dalam dada kita. Segera bersihkan, jangan sampai noda hitam itu semakin membesar, sehingga kemudian penolakan kita terhadap nasihat semakin keras juga. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, selanjutnya, kalla balrana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Kalla innahum an rabbihim yawma idzin lamahjubun. Kalla, sekali-kali tidak. Innahum, sesungguhnya mereka, siapa mereka tadi ini? Ya, mu'tadin asim, orang yang terlalu banyak berbuat dosa. Dan yang kita katakan tadi, yang dipastikan di sini sudah pasti banyak berbuat dosa, mereka adalah orang-orang kafir. Innahum, sesungguhnya mereka, an rabbihim, dari Tuhan mereka, yauma idzin, pada hari itu, lamahjubun. Apa artinya mahjubun? Mahjub dari kata hijab. Ini hijab nih. Hijab tuh kalau dibentangkan, efeknya apa? Kalau hijab dibentangkan, efeknya Anda tidak bisa melihat. Itu mahjub namanya, tertutup, tidak bisa melihat. Kalla, sekali-kali tidak, orang-orang kafir itu pada hari kiamat nanti, ar-rabbihim, dari Tuhan mereka, mahjubun, mereka tertutup. Ada beberapa pendapat yang disampaikan oleh para mufassirin terkait dengan makna dari kata
mahjubun di dalam ayat ini. Ada yang mengatakan la yarawna rabbahum abada. Mereka sama sekali tidak bisa melihat Tuhan mereka. Ada juga yang mengatakan mahjubun an rahmatillah. Mereka itu tertutup dari rahmat Allah di hari kiamat nanti. Ya, jadi tertutup itu sama sekali tertutup dari rahmat dan pertolongan Allah. Sama sekali nggak ada baik-baiknya, nggak ada kebaikan sama sekali yang bisa mereka dapatkan di hari kiamat kelak. Tapi makna paling umum yang disampaikan oleh para mufassirin, mahjubun itu artinya mereka nggak bisa melihat Allah. Saya ulangi, mahjubun itu artinya mereka sama sekali tidak bisa melihat Allah. Dan konsekuensi dari ayat ini, itu artinya orang beriman yang jadi ahlul jannah, orang beriman yang nantinya akan menempati surga, maka sebagian mufassirin mereka mengatakan sudah pasti mereka bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Cuma porsi melihat Allahnya itu yang beda-beda satu sama lain, tergantung dari seberapa baik, seberapa tinggi tingkatannya nanti di surga. Semakin tinggi tingkatannya, tentu semakin jelas penglihatannya kepada Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memang masih diperdebatkan oleh para mufassirin ya. Ada yang mengatakan tidak semua penduduk surga itu bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada juga yang mengatakan berdasarkan ayat ini dan ayat-ayat yang lain, maka itu artinya semua penghuni surga selama dia bukan ahlun nar, maka dia pasti bisa melihat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Nah, mereka yang mengatakan bahwa tidak semua penduduk surga itu bisa melihat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, itu dalil firman Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim lilladzina ahsanu alhusna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik, orang-orang al-muhsinin, maka di hari kiamat kelak mereka akan mendapatkan al-husna. Al-husna itu adalah surga. Selanjutnya selain al-husna, yaitu surga yang mereka akan dapatkan, juga ada yang disebut ziyadah. Ziyadah itu apa? Sebagian mufassirin mengartikannya ziyadah itu adalah kesempatan melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi sebagian mufassirin yang lain mereka mengatakan semua penduduk surga pasti melihat Allah berdasarkan ayat ini. Ya, orang kafir tidak bisa melihat Allah, berarti orang beriman yang masuk surga mereka pasti bisa melihat Allah. Nah, ayat ini diperkuat oleh ayat yang lain dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Ayat yang menunjukkan bahwa orang beriman yang menempati surga sudah pasti dia bisa melihat Allah. Itu ada di dalam surah Al-Qiyamah ayat 22 dan ayat 23. Di sana Allah katakan wujuhun yauma idzin nadhirah. Pada hari itu orang-orang beriman wajah mereka berseri-seri. Wajah mereka cerah, wajah mereka ceria. Lalu di ayat 23 Allah lanjutkan ila rabbiha nadhirah, dan mereka bisa melihat dan memandang kepada Tuhannya. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan bahwa orang beriman yang nantinya akan menempati surga sudah pasti mereka bisa melihat Tuhannya Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk bagian dari para penghuni surga yang dengan itu insya Allah kita punya kesempatan semuanya untuk bisa melihat keindahan wajah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kalla innahum an rabbihim yauma idzin lamahjubun summa innahum lasalul jahim. Nah, perhatikan ini, summa. Kemudian innahum sesungguhnya mereka. Ini berarti masih berbicara tentang siapa tadi? Mu'tadin, asim. Orang-orang mu'tad dan asim yang tadi kita katakan yang sudah pasti menunjukkan mereka ini adalah al-kufar, orang-orang kafir. Innahum sesungguhnya mereka lasalul jahim. Apa artinya lasalul jahim? Mereka pasti akan menempati neraka jahim. Na'udzubillahi min dzalik. Tsumma innahum lasalul jahim. Sementara Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang selama masih punya iman, maka dia enggak akan salul jahim.
Dia nggak akan sholul jahim. Sholul jahim itu artinya sudah pasti tempatnya abadi di situ. Tapi bagi orang beriman yang nanti ujung-ujungnya dia akan masuk surga, maka dia akan menempati neraka terlebih dahulu kalau dosanya lebih berat dibandingkan amal solehnya. Dosanya lebih banyak dibandingkan amal solehnya. Fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatin radiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Jadi ada kata solu al-jahim, ada kata ma'wa. Nah, kalau kata ma'wa itu belum tentu abadi. Itu kata ma'wa. Ya. Jadi fa ummuhu hawiyah, tempat kembalinya adalah hawiyah, itu artinya dicuci dulu dia di sana, di neraka hawiyah itu. Baru kemudian setelah itu diangkat satu persatu. Rasulullah SAW bersabda, ketika semua ahlul jannati dakhalal jannah. Semua yang berhak masuk surga sudah masuk surga. Wa ahlun nar dakhalan nar. Semua penghuni neraka atau yang layak untuk masuk neraka semua sudah masuk neraka. Allah kemudian berfirman kepada para malaikat, carilah di antara hambaku dalam neraka itu yang masih ada setitik iman di dalam dadanya. Maka mulai diangkat satu persatu. Ada yang di neraka cuma 1 hari, ada yang cuma setengah hari, ada yang 2 hari, ada yang 10 hari, ada yang 100 hari, ada yang 1 tahun, ada yang 100 tahun, diangkat satu persatu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian orang itu nanti akan dicelupkan di nahrul hayat atau nahrul hayat. Sungai kehidupan. Dicelup di sana, dibersihkan bekas-bekas nerakanya, baru kemudian disuruh dan diperintahkan untuk masuk surga. Itu orang beriman yang masih ada iman di dalam dadanya. Sampai kata Rasulullah, yang paling terakhir dikeluarkan dari neraka itu, saat itu dia dalam kondisi linglung. Ketika dikeluarin dari neraka, diperintahkan oleh Allah untuk masuk ke surga, ternyata dia nggak percaya diri. Sampai di hadapan surga dia mikir kayaknya surganya udah penuh. Balik lagi dia ke neraka. Ya Allah, surganya kayaknya udah penuh. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Udah sana ke surga. Balik lagi orang itu menuju surga. Sampai di sana ternyata dia tatapin lagi tuh surga. Enggak percaya diri, balik lagi dia. Ya Allah, kayaknya surganya udah penuh. Sampai 3 kali bolak-balik. Sampai kemudian Allah katakan, udah masuk surga sana. 3 kali dia bolak-balik baru kemudian masuk surga. Ketika Nabi menceritakan tentang kisah ini, beliau sampai bergoyang-goyang pundaknya karena merasa lucu dengan ini. Ada orang yang sudah terlalu lama di neraka, ketika diperintahkan untuk masuk surga karena masih ada iman di dalam dadanya, sampai dia tidak merasa percaya diri untuk menjadi bagian dari ahlul jannah, penduduk surga. Itu artinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak di antara orang beriman yang ma'wahun nar. Dia masih dikembalikan dulu ke neraka sebelum kemudian dia disuruh untuk masuk surga. Tapi yang di sini sholul jahim itu artinya abada. Ketika dia sudah sholul jahim, itu artinya dia ada di neraka jahim abada selama-lamanya. Wa na'udzubillahi min dzalik. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Setelah mereka masuk di dalam neraka jahim, dikatakanlah kepada mereka, hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah neraka jahim yang dulu didustakan oleh kalian. Inilah neraka jahim yang dulu tidak kalian percayai. Inilah neraka jahim yang dulu ketika ayat-ayat yang berbicara tentang ini disampaikan kepada kalian, tapi justru reaksi kalian mengatakan hadza asatirul awwalin. Ini adalah dongeng orang-orang terdahulu. Nah, maka dikatakan lagi kepada mereka, fadzuqul adzab, rasakanlah, nikmatilah azab itu disebabkan oleh karena apa yang sudah kalian lakukan ketika di dunia. Nauzubillahi min dzalik. Nah, Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita perhatikan ketika Allah berbicara tentang bagaimana manusia nanti dikumpulkan di padang mahsyar di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hadis yang bercerita tentang itu. Hadis yang pertama, ini kan ayat masih berbicara tentang al-mutaffifin ya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqada qaumun al-ahda illa sallatallahu alaihim aduwahum." Oke, siap. Ma naqada qaumun al-ahda, tidak ada satu kaum yang melanggar perjanjian illa kecuali sallatallahu lahum adu'a alaihim aduwahum, kecuali
Allah akan membuat musuh menguasai mereka. Jadi tidak ada yang melanggar perjanjian kecuali Allah akan buat musuh mereka menguasai mereka. Selanjutnya, wala taffafu al-kaila illa mana'u an-nabata wa ukhidhu illa muni'u an-nabata wa ukhidhu bis-sinin. Tidak ada orang yang mengurangi sukatan. Mutaffifin, mengurangi sukatan, jatah orang dipangkas-pangkas, disunat-sunat. Sementara jatah dia sendiri dilebih-lebihin. Tidak ada orang yang melakukan seperti itu. Illa muni'u an-nabat. Kecuali akan dibuat untuk mereka muni'u an-nabat. Tumbuh-tumbuhan itu akan ditahan oleh Allah, tidak dikeluarkan untuk mereka. Itu artinya mereka akan dilanda kekeringan. Mereka akan dilanda, paceklik, wa ukhidhu bis-sinin, dan mereka akan dihukum selama bertahun-tahun. Nah, selanjutnya ketika Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, Rasulullah SAW menjelaskan tentang itu. Kata beliau, hatta yaghiba ahaduhum fi rishhihi ila ansafi udunaihi. Ketika manusia itu berdiri di hadapan Tuhannya, ya, lirabbil alamin, pada hari itu mereka akan berenang di dalam keringatnya sendiri sampai keringat mereka mencapai udunaihi, kedua telinga mereka. Naudzubillahi min dzalik. Tapi ini adalah orang-orang yang adnabu, berbuat dosa, para pendosa. Kalau orang-orang beriman, insya Allah mereka akan aman. Selanjutnya, Ibnu Umar pernah bertanya kepada Rasulullah SAW. Ibnu Umar mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kam maqamun nasi baina yaday rabbil alamin yaumal qiyamah. Berapa lama manusia akan berdiri di hadapan Tuhannya di hari kiamat kelak? Ketika Allah berfirman, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, pada hari manusia itu berdiri di hadapan Tuhan semesta alam, artinya di padang mahsyar. Ibnu Umar bertanya, berapa lama nanti manusia berdiri di situ? Apa jawaban Rasulullah SAW? Beliau mengatakan, alfasanatin la yu'dzanu lahum, 1000 tahun tidak diizinkan untuk mereka meninggalkan tempat itu. Naudzubillahi min dzalik. 1000 tahun Bapak Ibu. Umur kita di dunia ini cuma 60-70 tahun. Di hadapan Tuhan semesta alam, di padang mahsyar nanti, kita harus berdiri selama 1000 tahun. Coba bayangkan, dulu ketika kita apel, masih SD, ya, di depan kelas kita, cuma 1 jam aja udah pada pingsan. Baca begitu kan? 1 jam doang sudah pada pingsan. Ini nanti kita akan berdiri di hadapan Tuhan kita, alfasanatin 1000 tahun. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari segala bentuk kekufuran, dari segala bentuk pengingkaran. Dan semoga Allah memperkuat hidayah yang Allah berikan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Cukup sekian, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Lebih dan kurang yang mau dimaafkan, kita cukupkan dengan sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.